Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Arinda dengan NPM akhir 153. Pada kesempatan kali ini, saya akan menuntaskan evaluasi akhir semester mata kuliah Teori Administrasi Negara kelas E041. Pandemi COVID-19 merupakan persoalan publik yang memiliki tingkat kompleksitas sangat tinggi dan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dampak pandemi tidak hanya terbatas pada sektor kesehatan, tetapi juga mempengaruhi perekonomian, pendidikan, mobilitas penduduk, serta stabilitas sosial dan pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 bukanlah masalah publik yang sederhana dan sektoral, melainkan masalah multidimensi yang membutuhkan pendekatan tata kelola yang berbeda dari pola birokrasi konvensional. Dalam kajian administrasi publik, pandemi COVID-19 dapat dipahami sebagai wicked problem, sebagaimana dikemukakan oleh Rittel dan Weber. Wicked problem memiliki karakteristik utama, berupa tingkat kompleksitas yang tinggi, keterkaitan antar sektor, ketiadaan solusi tunggal yang bersifat final, serta keterlibatan banyak aktor dengan kepentingan yang beragam. Setiap kebijakan yang diambil untuk mengatasi masalah semacam ini juga berpotensi menimbulkan konsekuensi baru di sektor lain. Karakteristik tersebut tampak jelas dalam penanganan COVID-19, di mana kebijakan kesehatan berdampak langsung pada ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat. Karena sifat masalah yang kompleks tersebut, pendekatan old public administration yang hierarkis dan berbasis komando menjadi kurang memadai. Penanganan pandemi membutuhkan fleksibilitas, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan aktor di luar pemerintah. Dalam konteks inilah, perspektif networking governance menjadi relevan untuk menganalisis penanganan COVID-19 di Indonesia. Konsep networking governance dijelaskan oleh Rhodes sebagai pergeseran dari government menuju governance, yaitu pengelolaan urusan publik yang dilakukan melalui jejaring aktor yang saling bergantung. Negara tidak lagi menjadi aktor tunggal yang mengendalikan seluruh proses kebijakan, melainkan berperan sebagai koordinator dalam jaringan yang melibatkan berbagai organisasi publik dan non-publik. Governance modern ditandai oleh interaksi antar aktor yang saling bertukar sumber daya, seperti informasi, kewenangan, dan kapasitas organisasi. Secara teoritis, networking governance memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu keterlibatan banyak aktor, hubungan saling ketergantungan antara aktor, koordinasi berbasis negosiasi dan kerjasama, pertukaran sumber daya dalam jejaring, serta peran negara sebagai koordinator, bukan pengendali tunggal. Dalam praktik penanganan COVID-19 di Indonesia, karakteristik networking governance tercermin melalui keterlibatan berbagai aktor yang membentuk jejaring kebijakan nasional. Yang pertama, ada pemerintah pusat yang berperan sebagai aktor utama dan koordinator jejaring. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan, PNPB, dan Kementerian Koordinator PMK merumuskan kebijakan strategis nasional seperti penetapan status darurat kesehatan, pembatasan sosial, serta program vaksinasi nasional. Peran ini mencerminkan model Led Organization Governed Network di mana satu aktor utama bertugas mengkoordinasikan sejaringan kebijakan. Yang kedua, ada pemerintah daerah berperan sebagai implementator kebijakan di tingkat lokal. Dalam sistem desentralisasi Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan kesehatan, sehingga berperan dalam menyesuaikan kebijakan pusat dengan kondisi daerah masing-masing. Namun, hubungan pusat dan daerah dalam jejaring ini tidak selalu berjalan mulus, terutama pada fase awal pandemi, ketika terjadi perbedaan kebijakan pembatasan sosial dan pelaporan data. Yang ketiga, fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan merupakan aktor kunci dalam implementasi kebijakan di lapangan. Rumah sakit, puskesmas,
dan tenaga medis menjalankan fungsi pemeriksaan, perawatan pasien, serta pelaksanaan vaksinasi. Faktor ini menyediakan sumber daya profesional dan teknis yang sangat menentukan keberhasilan kebijakan, sekaligus menunjukkan adanya ketergantungan pemerintah terhadap kapasitas aktor pelaksana. Keempat adalah sektor swasta, berperan dalam mendukung kapasitas negara melalui penyediaan rumah sakit rujukan, produksi dan distribusi alat kesehatan, oksigen, serta dukungan logistik melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Keterlibatan sektor swasta memperluas kapasitas negara dalam menghadapi lonjakan kebutuhan selama pandemi. Kelima, masyarakat sipil dan organisasi sosial turut berperan dalam edukasi publik, distribusi bantuan sosial, serta pendampingan masyarakat terdampak. Organisasi keagamaan, relawan, dan komunitas lokal menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan masyarakat, sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan di tingkat akar rumput. Keenam, ada media massa dan media digital, berfungsi sebagai aktor penting dalam penyebaran informasi kebijakan dan edukasi publik. Media juga berperan sebagai sarana kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Namun, di sisi lain, media sosial juga menjadi saluran penyebaran disinformasi yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan kesehatan. Meskipun jejaring aktor telah terbentuk, koordinasi antar aktor belum jalan optimal. Tantangan utama meliputi ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah, lemahnya integrasi data, serta perbedaan kapasitas antar aktor dalam jejaring. Ansel dan Kass menjelaskan bahwa keberhasilan governance kolaboratif sangat ditentukan oleh kepercayaan, komunikasi yang intensif, dan komitmen bersama. Dalam penanganan COVID-19 di Indonesia, prasyarat tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, terutama pada tahap awal pandemi, sehingga jejaring kebijakan berjalan secara struktural, tetapi belum sepenuhnya efektif secara fungsional. Kesimpulannya, penanganan COVID-19 di Indonesia dapat dipahami sebagai praktik networking governance, di mana kebijakan publik dikelola melalui jejaring aktor yang saling bergantung. Pemerintah berperan sebagai koordinator jejaring, sementara keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas interaksi, koordinasi, dan kepercayaan antar aktor. Pengalaman pandemi menunjukkan bahwa penguatan kapasitas jejaring governance merupakan prasyarat penting dalam menghadapi krisis publik di masa depan. Stunting merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Kondisi ini ditandai dengan gangguan pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Namun, stunting tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan medis, karena penyebabnya sangat berkaitan dengan faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, perilaku keluarga, serta akses terhadap layanan publik. Oleh karena itu, stunting dapat dikategorikan sebagai masalah publik multidimensi yang memerlukan pendekatan tata kelola kolaboratif. Dalam kajian administrasi publik, pendekatan tersebut dapat dijelaskan melalui paradigma New Public Governance yang menjelaskan kolaborasi lintas aktor dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Paradigma New Public Governance dikembangkan sebagai respon terhadap keterbatasan Old Public Administration yang bersifat hierarkis dan New Public Management yang terlalu berorientasi pada efisiensi dan mekanisme pasar. Menurut Osborne, NPG memandang kebijakan publik sebagai hasil interaksi berbagai aktor dalam jejaring governance, bukan sebagai produk tunggal dari pemerintah. Secara konseptual, New Public Governance memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu keterlibatan banyak aktor, kolaborasi dan kemitraan lintas sektor, co-production layanan publik, fokus pada penciptaan public value,
dan peran pemerintah sebagai fasilitator dan koordinator jejaring. Karakteristik tersebut menjadikan NPG relevan untuk menangani masalah publik yang kompleks dan bersifat jangka panjang, seperti stunting. Program Kader Surabaya Hebat merupakan kebijakan pemerintah Kota Surabaya yang dirancang untuk mempercepat penurunan angka stunting melalui pendekatan berbasis masyarakat. Program ini melibatkan warga sebagai kader yang berperan langsung dalam pendataan balita dan ibu hamil, edukasi gizi, pemantauan tumbuh kembang anak, serta pendampingan keluarga beresiko stunting. Keterlibatan masyarakat sebagai kader menunjukkan penerapan konsep co-production, sebagaimana dijelaskan oleh Buffard, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan publik, tetapi juga berperan aktif dalam proses penyediaan layanan tersebut. Dalam konteks ini, kader berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Dalam perspektif New Public Governance, program Kader Surabaya Hebat dijalankan melalui jejaring aktor yang saling berinteraksi. Pemerintah Kota Surabaya berperan sebagai koordinator dan fasilitator program. Dinas Kesehatan menyediakan pedoman teknis dan supervisi, sementara Puskesmas dan Posyandu berfungsi sebagai pelaksana layanan kesehatan. Di tingkat komunitas, kader masyarakat, PKK, serta RT RW berperan dalam implementasi langsung dan komunikasi dengan warga. Pola jejaring ini mencerminkan governance berbasis kolaborasi, di mana setiap aktor memiliki peran yang saling melengkapi. Pemerintah tidak mendominasi secara hierarkis, tetapi mengelola hubungan antar aktor agar kebijakan berjalan efektif. Berdasarkan laporan resmi pemerintah Kota Surabaya dan data survei statistik Indonesia, prevalensi stunting di Surabaya menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Capaian ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis masyarakat dan kolaborasi lintas aktor mampu meningkatkan efektivitas kebijakan. Namun demikian, beberapa tantangan masih dihadapi, seperti perbedaan kapasitas kader, keberlanjutan motivasi kader yang bersifat sukarela, serta koordinasi antar organisasi perangkat daerah. Tantangan ini menunjukkan bahwa penerapan New Public Governance membutuhkan dukungan kelembagaan dan penguatan kapasitas aktor secara keberlanjutan. Dengan demikian, program Kader Surabaya Hebat dapat dipahami sebagai contoh penerapan New Public Governance di tingkat lokal. Program ini menunjukkan bahwa kebijakan publik yang menekankan kolaborasi, partisipasi masyarakat, dan penciptaan nilai publik lebih efektif dalam menangani masalah sosial yang kompleks seperti stunting. Pengembangan masalah publik kontemporer menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi pemerintah semakin kompleks dan multidimensional. Masalah seperti pandemi COVID-19, stunting, kemiskinan struktural, dan ketimpangan pelayanan publik tidak hanya melibatkan satu sektor kebijakan, tetapi saling terkait antara aspek kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya. Kondisi ini menuntut paradigma administrasi publik yang mampu mengelola kompleksitas tersebut secara adaptif. Dalam konteks inilah, New Public Governance atau NPG dipandang lebih relevan dan solutif dibandingkan paradigma administrasi publik sebelumnya. Paradigma Old Public Administration atau OPA menekankan struktur birokrasi yang hierarkis, kepatuhan terhadap aturan, dan dominasi negara sebagai aktor utama. Paradigma ini efektif dalam konteks pemerintahan yang stabil dan masalah publik yang bersifat rutin. Namun, ketika dihadapkan pada masalah yang lintas sektor dan membutuhkan respon cepat, OPA cenderung kurang fleksibel. Proses pengambilan keputusan yang panjang serta fragmentasi birokrasi seringkali menghambat efektivitas kebijakan. Sebagai respon atas kelemahan tersebut, muncul paradigma New Public Management atau NPM yang menekankan efisiensi, kinerja, dan penggunaan mekanisme pasar dalam sektor publik.
NPM membawa perbaikan dalam pengelolaan organisasi publik melalui pengukuran kinerja dan orientasi hasil. Namun, paradigma ini dikritik karena terlalu menekankan logika ekonomi dan mengabaikan dimensi partisipasi, keadilan sosial, serta nilai publik. Dalam konteks Indonesia, penerapan NPM juga menghadapi keterbatasan kapasitas institusi dan ketimpangan akses masyarakat terhadap layanan publik. Sebagai respon atas keterbatasan OPA dan NPM, paradigma New Public Governance berkembang dengan menempatkan kebijakan publik sebagai hasil interaksi berbagai aktor dalam jejaring governance. Osborne menjelaskan bahwa NPG menekankan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam menciptakan public value. Pemerintah tidak lagi berperan sebagai pelaksana tunggal, melainkan sebagai fasilitator dan koordinator jejaring kebijakan. Secara teoritik, NPG memiliki beberapa keunggulan utama. Yang pertama, NPG mampu mengakomodasi pluralitas aktor dan kepentingan, yang merupakan realitas dalam masyarakat modern. Kedua, NPG menekankan co-production, di mana masyarakat terlibat langsung dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Yang ketiga, NPG berorientasi pada nilai publik, bukan semata-mata pada efisiensi atau kepatuhan administratif. Denhart dan Denhart melalui konsep New Public Service menegaskan bahwa administrasi publik seharusnya melayani warga negara sebagai pemilik kedaulatan, bukan memperlakukan mereka sebagai pelanggan semata. Prinsip ini memperkuat landasan normatif NPG dalam menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif pemerintah. Masalah publik kontemporer sering dikategorikan sebagai wicked problems, yaitu masalah yang memiliki ciri kompleks, saling terkait, melibatkan banyak aktor, dan tidak memiliki solusi tunggal yang final. Dalam menghadapi wicked problems, pendekatan hierarkis maupun mekanisme pasar menjadi kurang efektif. NPG menawarkan solusi melalui pengelolaan jejaring kebijakan yang memungkinkan pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan kewenangan antar aktor. Ansel dan Kass menekankan bahwa governance kolaboratif memungkinkan terciptanya solusi kebijakan yang lebih adaptif dan kontekstual melalui dialog, kepercayaan, dan komitmen bersama. Aktor-aktor dalam jejaring dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Secara empiris, relevansi New Public Governance dapat dilihat dalam berbagai kebijakan di Indonesia. Penanganan pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan fasilitas kesehatan swasta, partisipasi masyarakat dalam kepatuhan protokol kesehatan, serta peran media dalam penyebaran informasi. Kebijakan yang melibatkan kolaborasi lintas sektor terbukti lebih adaptif dibandingkan pendekatan birokratif murni. Contoh lain adalah kebijakan penanganan stunting berbasis masyarakat, seperti program Kader Surabaya Hebat. Program ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pendataan, edukasi gizi, dan pendampingan keluarga beresiko stunting mampu memperluas jangkauan kebijakan dan meningkatkan efektivitas intervensi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa paradigma New Public Governance menjadi solusi yang lebih relevan dibandingkan paradigma administrasi publik lainnya, karena mampu menjawab kompleksitas masalah publik kontemporer. Secara teoretik, NPG menawarkan pendekatan kolaboratif, partisipatif, dan berorientasi pada public value. Secara empiris, penerapannya di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan yang dikelola melalui jejaring aktor lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, New Public Governance layak dipandang sebagai paradigma yang paling sesuai dalam konteks pemerintahan modern saat ini.